Pengertian akad dan khiyar. Menurut istilah terminologi, yang dimaksud akad adalah keterkaitan ijab seperti pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan, dan kabul seperti pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan yang berpengaruh pada sesuatu. Secara terminologi, khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan seperti halnya jual beli. Materi yang kedua adalah rukun dan syarat akad dan khiyar. Yang pertama, rukun dan syarat akad. Ada beberapa pendapat mengenai rukun dan syarat akad, yaitu menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan untuk syarat, terdapat dua syarat, yaitu akhidain atau pihak yang melakukan akad dan al-makhud alaihi objek akad. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Maliki yang menjadikan akhidain dan al-makhud alaihi sebagai rukun akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad yaitu al-akhidain pihak yang melakukan akad, al-makhud alaihi objek akad, dan sighad al-ahdi ijab dan qabul, dengan bersyarat al-akhidain memiliki akal. Dari pendapat di atas, KHS menetapkan bahwa rukun akad yaitu pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan, dengan syarat memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum. Sedangkan rukun khiyar yaitu penjual, pembeli, perkataan, dan objek jual beli. Syarat-syarat khiyar: yang pertama, balik atau berakal. Yang kedua, tidak dipaksa. Yang ketiga, penjual dan pembeli sepakat. Syarat barang yang diperjualbelikan: yang pertama, barang bersih. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, milik sepenuhnya penjual. Yang keempat, kemampuan untuk menyerahkan barang tersebut. Yang kelima, barangnya diketahui. Macam-macam akad dan khiyar. Macam-macam akad berdasarkan ketentuan syarok. 1. Akad sohe, akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarok. 2. Akad ghairu sohe, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syarat. Akad ini tidak berdampak pada hukum atau tidak sah. 3. Akad batal, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun seperti tidak ada barang yang diakadkan, dan juga akad yang dilakukan oleh orang gila. 4. Akad fasid, yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun tetapi dilarang oleh syarok, seperti menjual narkoba, miras, dan lain-lain. Tetapi ulama jumhur tidak membedakan antara akad batal dan akad fasid. Beda dengan ulama Hanafiyah yang membedakan antara keduanya. B. Macam-macam akad berdasarkan penamaannya. 1. Akad yang sudah diberi nama syarok, seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain. 2. Akad yang belum dinamai oleh syarok tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. C. Macam-macam akad berdasarkan zatnya. 1. Benda yang berwujud al-ain, yaitu benda yang dipegang oleh indera kita, seperti sepeda, uang, rumah, dan lain-lain. 2. Benda tidak berwujud ghair al-ain, yaitu benda yang tidak dapat kita indra dengan indera kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majelis, hak atau hak pilih di lokasi jual beli. Khiyar majelis merupakan hak pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Khiyar majelis akan hilang jika penjual atau pembeli sudah berpisah atau pergi dari lokasi transaksi. Contoh seperti di toko, pasar, kios, dan tempat lain di mana orang-orang melakukan proses transaksi jual beli dengan tatap muka. 2. Khiyar syarat atau hak pilih sesuai dengan persyaratan. Khiyar syarat adalah khiyar yang menjadi syarat pada saat akad jual beli dilakukan. Dalam khiyar ini pembeli atau penjual menetapkan batas waktu tertentu untuk
meneruskan atau membatalkan transaksi. Jika telah sampai batas waktu, pihak penjual atau pembeli boleh melanjutkan transaksi atau tidak. 3. Khiyar aib atau hak pilih karena adanya cacat pada barang. Khiyar aib yaitu hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila terdapat cacat pada barang yang dijual beli, namun kecacatan itu tidak diketahui pada saat akad pembelian itu berlangsung. Saya akan menjelaskan materi 2.4 yaitu akad dan konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum dari suatu akad adalah terjadi perpindahan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak atau yang disebut timbal balik. Terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Berubahnya status hukum dari haram menjadi halal. Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hukum akad atau yang disebut akibat hukum pokok dari perjanjian, ialah terwujudnya suatu akad yang menjadi kehendak bersama untuk mewujudkan suatu perjanjian dari kedua belah pihak. 2. Hak-hak akad atau akibat hukum tambahan dari perjanjian. Akibat hukum tambahan ialah timbulnya hak-hak dan kewajiban pada kedua belah pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok. Pernyataan akad sebagai penyebab timbulnya akibat hukum. Hakikat, maksud dan ruang lingkup suatu akad dapat dilihat dari pernyataan yang diucapkan dalam akad yang dapat dipahami kedua belah pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu perlu bagi kedua belah pihak memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad. Karena jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad, maka akan timbul perbedaan pada hukum yang berlaku, serta akan berimbas pada adanya perbedaan kepada hak dan kewajiban akibat hukum bagi para pihak dalam melaksanakan akad yang telah disepakati. Adapun konsekuensi hukum khiyar adalah boleh sejauh memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Akan tetapi khiyar yang tujuannya hanya untuk menipu hukumnya dilarang. Akibat hukum yang ditimbulkan jika terdapat khiyar dalam akad adalah akad tersebut boleh dibatalkan dengan putusan pengadilan. Tetapi menurut para ahli hukum Islam, pembatalan akad ini hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan atau dengan keputusan hakim.